Dalam Islam, proses penyembelihan adalah proses yang sangat krusial karena menjadi penentu hewan yang disembelih halal atau tidak, sehingga fikih Islam mengatur sedemikian rupa proses penyembelihan. Ada dua hal yang sangat diperhatikan oleh syariat Islam dalam penyembelihan, yaitu animal welfare atau peri kehewanan dan kehalalan daging yang dimakan. Islam datang ke muka bumi dengan konsep rahmatan lil alamin, sehingga cinta dan kasih sayang yang diberikan bukan hanya kepada manusia, tapi juga seluruh alam, termasuk di dalamnya binatang dan tumbuhan. Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibha wal yuhidda ahadukum syafratahu falyurih dzabihatahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk selalu bersikap baik terhadap segala sesuatu. Apabila engkau hendak membunuh atas dasar hak, maka bunuhlah dengan cara yang baik, dan apabila engkau hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkan pisaumu dan nyamankanlah hewan sembelihanmu. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 3615. Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh yang luar biasa, dan ini menjadi hukum dalam syariat Islam. Apabila seseorang akan menyembelih hewan, lakukan dengan cara yang baik, bukan hanya pada saat penyembelihan, bahkan beliau meminta kita untuk menyenangkan ternak sebelum disembelih. Belakangan ini banyak digaungkan istilah animal welfare, yaitu sikap peri kehewanan. Ternyata Rasulullah SAW sudah mengajarkan itu 1400 tahun yang lalu. Rasulullah memerintahkan untuk menajamkan pisau agar hewan tidak begitu merasakan sakit ketika disembelih. Kalimat falyurih dzabihatahu, nyamankanlah hewan sembelihanmu. Dalam kajian bidang animal science, menyenangkan hewan yang akan disembelih adalah hal yang sangat penting agar ternak tidak stres saat disembelih. Jika ternak stres sebelum dan saat disembelih, maka ini akan berpengaruh pada kualitas daging. Banyak penelitian ilmiah yang membuktikan bahwa kualitas dan rasa daging hewan yang ditreatment dengan baik agar tidak stres, kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan daging dari ternak yang stres sebelum disembelih. Ada 4 saluran utama yang ada di leher. 1. Trakea, bahasa fikihnya hulqum, yang merupakan saluran pernapasan. 2. Esofagus, bahasa fikihnya al-mari, yaitu saluran makanan. Dan yang ketiga, pembuluh nadi, adalah saluran darah dari jantung ke otak. Dan kemudian yang keempat, pembuluh pena, saluran darah yang kembali dari otak ke jantung. Kedua saluran yang terakhir dalam bahasa fikih disebut wadajain. Ulama berbeda pendapat tentang saluran mana yang wajib terputus pada saat penyembelihan. Di dalam mazhab Syafi'i, wajib hukumnya memutuskan hulqum dan mari, yaitu saluran pernapasan dan makanan. Sedangkan memutuskan wadajain atau saluran nadi dan pena hukumnya sunnah. Jadi, jika saluran pernapasan dan saluran makanan telah terputus, namun saluran darah, nadi dan pena tidak terputus, binaan alal madhab Syafi'i, hukumnya sah. Akan tetapi, jauh lebih baik dan sangat ditekankan agar memutus juga saluran nadi dan pena agar darah keluar dengan sempurna sehingga kualitas daging pun bisa lebih bagus lagi. Demikian video tentang penyembelihan halal, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.